Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Halimah, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Kira-kira pada video kali ini kita ingin membahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teks diskusi serta menilai efektivitas penggunaan diksi, rima, dan tipografi dalam teks puisi. Tunggu dulu. Sebelum kita masuki materi inti, izinkan saya untuk menyampaikan capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Capaian pembelajaran pada fase E, elemen membaca dan memirsa, yakni peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya ada teks deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan teks diskusi. Dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik mampu menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, atau pendapat pro atau kontra dari teks visual dan audiovisual secara kreatif. Peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menyimpulkan efektivitas pemilihan kata atau diksi, pengaturan rima, tampilan tipografi dalam mendukung makna dan amanat teks puisi. Nah, di sini kira-kira sudah ada yang tahu belum? Apa itu teks diskusi? Apa sih teks diskusi itu? Yuk kita pelajari secara bersama. Teks diskusi merupakan teks yang berisikan pendapat atau gagasan yang ingin diutarakan untuk membahas suatu permasalahan. Nah, dalam teks diskusi kita akan menuliskan beberapa pendapat atau gagasan yang ingin kita utarakan mengenai suatu isu yang sedang terjadi. Dalam sebuah teks diskusi, tentunya kita akan menjumpai yang namanya struktur teks. Lalu, apa sih struktur teks diskusi itu? Struktur teks diskusi itu ada 3. Yang pertama yakni pendahuluan atau isu. Nah, dalam struktur ini kita sebagai penulis akan menuangkan atau menuliskan sebuah masalah yang ingin kita diskusikan. Struktur yang kedua yakni ada argumen. Nah, pada bagian argumen ini terbagi menjadi 2, ada argumen pro dan ada argumen kontra. Lalu, apa argumen pro itu? Argumen pro merupakan bagian yang berisikan pendapat atau ulasan atau alasan dan bukti yang kita dapatkan untuk mendukung isu tersebut. Selanjutnya bagian kontra. Bagian kontra merupakan bagian yang berisikan pendapat, alasan, dan bukti yang kita dapatkan untuk menolak atau melawan isu tersebut. Yang terakhir ada bagian kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan ini berisikan mengenai ringkasan hasil diskusi mengenai sebuah isu yang telah dibahas pada bagian pertama, serta saran atau rekomendasi yang ingin kita berikan berdasarkan pada argumen yang telah kita utarakan. Karena kita sudah memahami teks diskusi, maka pembelajaran selanjutnya adalah menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam teks puisi. Lalu, apa itu diksi? Diksi merupakan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih oleh penulis puisi atau penyair untuk menimbulkan efek, makna, dan maksud tertentu dalam puisinya.
Kemudian ada rima. Rima merupakan pengaturan bunyi pada akhir dari setiap baris atau larik puisi. Yang ketiga ada tipografi. Tipografi merupakan cara menata tampilan puisi untuk menciptakan kesan atau makna tertentu. Supaya tidak bingung dan kalian tentunya makin paham dengan apa yang dimaksud dengan diksi, rima, dan tipografi, maka saya akan memberikan beberapa contoh mengenai penggunaan diksi, rima, dan tipografi. Yang pertama ada penggunaan diksi ya. Coba kalian perhatikan teks puisi yang ada di samping saya. Sudah diperhatikan? Sudah dicermati? Sudah dibaca juga? Boleh dulu dicermati ya. Nah, pada contoh puisi yang pertama dengan judul Sang Surya karya Lia Meilini Hendrianti, penyair memilih diksi surya sebagai pengganti kata matahari. Nah, pemilihan diksi surya pada puisi ini bertujuan untuk menimbulkan efek yang lebih puitis dan menimbulkan makna tertentu. Selanjutnya pada contoh kedua yakni puisi karya Sanusi Pane dengan judul Candra. Nah, kira-kira diksinya yang mana ya? Diksinya ada pada kata Candra. Nah, penyair menggunakan diksi Candra ini sebagai ganti dari kata bulan. Nah, seperti itulah kiranya penggunaan diksi pada sebuah puisi untuk menimbulkan makna serta efek tertentu yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Selanjutnya ada rima. Nah, menurut Harun dalam Wahyuni and Harun tahun 2018, beliau ini membagi rima menjadi dua jenis, yakni rima berdasarkan bunyi dan rima berdasarkan letak kata dalam baris. Rima berdasarkan bunyi ada 6, yakni rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak, rima terbuka, rima tertutup, dan rima aliterasi. Kemudian rima berdasarkan letak kata dalam baris ada 10 jenis, yakni rima awal, rima akhir, rima tengah, rima datar, rima sejajar, rima berpeluk, rima bersilang, rima rangkai, rima kembar, rima patah. Ada banyak banget kan? Tentu kalian pasti bingung, yang mana ini rima itu. Nah, berikut saya akan memaparkan beberapa contoh rima yang sering digunakan oleh para penyair. Coba kalian perhatikan penggalan puisi yang ada di samping saya. Jika kita cermati lebih mendalam lagi, puisi di samping saya ini menggunakan rima sejajar dengan pola A. Ya kan? Nah, jika sudah kalian amati, setiap baris akhir pada puisi tersebut berakhiran dengan huruf yang sama, yakni I. Inilah yang disebut dengan rima sejajar, yakni dengan pola A. Selanjutnya ada rima silang dengan pola AB. Coba kalian perhatikan dulu puisi yang ada di samping saya. Sudah kalian perhatikan? Nah, pada puisi Tapi karya Soetarji Kalzum Bahri menggunakan rima silang pada puisinya, yakni pada baris pertama di akhir huruf itu berakhiran huruf U, dan pada baris kedua diakhiri dengan huruf A, pada baris ketiga diakhiri dengan huruf U, dan pada baris keempat diakhiri dengan A. Jadi polanya UA. Samakan dengan pola rima bersilang yang berpola AB. Contoh yang terakhir nih, ada rima kembar. Coba kalian perhatikan dan baca terlebih dahulu pola serta puisi yang ada di samping saya. Sudah dicermati? Nah, kalau sudah dicermati, betul tidak rima tersebut berimakan rima kembar dengan pola AABB?
Betul kan? Nah, pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar, jika kita amati pada baris pertama, puisi tersebut berakhiran huruf A, dan pada baris kedua juga berakhiran huruf A, pada baris ketiga berakhiran huruf T, dan pada baris keempat berakhiran huruf T juga. Nah, jadi sama kan polanya kayak rima kembar, yakni AATT, ya kan? Kalau tadi polanya rima kembar kan AABB, ya kan? Sama kan? Nah, karena kita sudah selesai membahas rima, tentunya selanjutnya kita akan membahas mengenai tipografi. Kira-kira apa sih tujuan penggunaan tipografi itu? Kayaknya kita jarang banget ya memperhatikan kalau bentuknya puisi itu ternyata ada yang berbeda. Siapa yang baru tahu kalau ternyata ada tipografi dalam puisi? Tentunya ada banget ya, dan tujuan dari penggunaan tipografi pada puisi itu untuk memperkuat makna, ritme, dan emosi puisi. Kemudian ada memberikan kesan estetik, menyentuh emosi pembaca, mendukung rasa dan interaksi dengan pembaca. Banyak banget kan tujuannya penggunaan rima itu. Jadi penulisan puisi itu nggak sembarang nulis ya sebenarnya. Ada tata letak atau tata tampilannya. Nah, coba kalian lihat pada puisi di samping saya dengan judul Tragedi Wingka dan Sihka yang berpola atau berbentuk zigzag, dan puisi yang berjudul Cinta dengan bentuk hati. Bentuk tersebutlah yang dinamakan dengan tipografi. Nah, bentuk ini memiliki makna-makna tertentu. Maknanya apa saja, Bu? Bisa kalian cari sendiri pada sumber yang lainnya ya, sebagai bahan referensi tambahan agar kalian juga semakin banyak mendapatkan ilmu baru. Nah, alhamdulillah teman-teman pelajar yang hebat, kita sudah sampai pada akhir materi. Tapi sebelum itu, izinkan saya memberikan sebuah penguatan ulang, yakni berupa kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teks diskusi merupakan teks yang berisikan pendapat atau gagasan yang diutarakan untuk membahas suatu permasalahan. Kemudian struktur teks diskusi itu ada 3, yakni ada pendahuluan, argumen, dan pendahuluan ini isinya isu ya. Pendahuluan atau isu, argumen, dan kesimpulan. Selanjutnya, diksi merupakan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih penulis puisi untuk menimbulkan efek, makna, dan maksud tertentu dalam puisinya. Rima merupakan pengaturan bunyi akhir pada setiap larik atau baris puisi. Yang terakhir yakni tipografi. Tipografi merupakan cara menata tampilan puisi untuk menciptakan kesan atau makna. Teman-teman pelajar yang hebat, tentunya kalian semua sudah paham bukan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini? Kalau belum, bisa kalian tulis di komentar ya, hal apa yang ingin kalian bahas dan ingin kalian tanyakan lagi. Tapi supaya kalian lebih paham lagi, bagaimana kalau saya memberikan sebuah hadiah dan oleh-oleh untuk kalian? Apa itu hadiahnya? Tentu sangat mudah dan menyenangkan. Hadiahnya adalah cari dan analisislah satu puisi yang kalian minati, kemudian analisis diksi, rima, dan tipografi yang terdapat dalam puisi tersebut. Jangan lupa dikerjakan untuk menguji seberapa paham kalian tentang materi diksi, rima, dan tipografi. Teman-teman pelajar yang hebat, terima kasih karena sudah mau menyimak serta menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang manfaat serta barokah. Sampai jumpa pada sesi Barendo, belajar seru bahasa Indonesia selanjutnya.